program-program yang memang meningkatkan daya baca oleh anak-anak. Apakah itu mungkin salah satunya ya, mungkin ke depan ya bisa jadi kita mengambil juara-juara pembaca buku terbanyak ya, mungkin dengan menampilkan judul-judul buku, kemudian pengarangnya, dan kemudian sudah dibaca atau belum gitu. Nanti kita mengambil misalnya 10 besar, dari 10 besar itu kita mencari juaranya ya, walaupun terbanyaknya itu memang terbanyak, kalau dia hanya membaca tidak menguasai juga tidak mungkin gitu kan. Maka ini salah satu ya, termasuk mungkin jiwa literasi, jiwa membaca ini memang harus diturunkan, dimulai dari anak-anak gitu ya, dari mereka masih balita ya. Saya mungkin punya cucu 8 orang ya, itu alhamdulillah orang tuanya sangat perhatian masalah ini, sehingga berapapun harga buku mementingkan membeli buku daripada membeli mainan. Sehingga anak-anak memang sering, kadang-kadang saya dengan kesibukan yang luar biasa, cucu suruh bacakan ketika berkumpul ya. Wow, ini bacakan ini. Ketika kita baca dan kita alihkan namanya, dia sudah tahu karena sudah dibacakan oleh orang tuanya. Oh, namanya tidak itu, wow, namanya ini, katanya gitu ya. Ya contoh ya. Jadi memang kita mengembalikan dari kembali kepada adat budaya kita, kete taraja-raja gadang tawa-bawa walah tua terubatido. Kalau dari kecil anak dibiasakan membaca, insya Allah sampai besar pun nanti dia akan gemar membaca. Tapi kalau membaca ketika sudah besar saja disuruh membaca, sulit ya. Mohon maaf saya belum mengasih kata penghormatan ya kepada Bapak Pak Pernas, karena langsung tadi ditodong ya. Bapak Perpustakaan Nasional yang mungkin hadir secara virtual yang saya hormati, kemudian Bapak Kepala Perpustakaan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ya. Kemudian bunda-bunda literasi kabupaten kota yang cantik-cantik dan yang luar biasa pada hari ini hadir. Kata Bu Lise, katanya Umi mau berangkat. Ternyata tidak jadi berangkat Bu Lise, salah satunya adalah karena acara ini. Kemudian yang kedua untuk khatam Quran tahfiz ya, anak saya yang alhamdulillah sudah 30 juz itu ditunda ternyata. Alhamdulillah. Itu juga berkat literasi. Karena membaca juga ya. Karena membaca tahu satu orang penghafal Quran di dalam rumah tangganya bisa menyelamatkan 70 keluarganya, 70 orang keluarganya, itu juga dari membaca ya. Baik membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kisah-kisah sahabat ya. Ketika itu memotivasi ya untuk anak-anak untuk lebih ya bisa maju, lebih bisa berprestasi, itu juga dengan literasi ya. Jadi terima kasih kepada kehadiran kita semua. Mudah-mudahan tentu bunda literasi harus memberikan contoh nih ya. Sementara saya tahu bunda literasi ini adalah orang-orang sibuk, super sibuk, bahkan kegiatan yang dari pagi sampai malam ya. Sudah malam apakah berhenti malam? Enggak, masih banyak tugasnya, karena memang tugas sebagai seorang istri itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata suami. Terbenam mata suami. Bukan terbenamnya matahari, tapi terbenamnya mata bapak. Jadi sangat luar biasa, sehingga acungan jempol untuk ibu-ibu yang masih mempunyai kesempatan di sela-sela kesibukannya, masih menyempatkan diri untuk membaca buku-buku yang mungkin sangat luar biasa sumber-sumbernya pada saat ini. Ya, sehingga memotivasi kita juga untuk menjadi seorang profesor, doktor, ya. Itu seorang profesor tidak harus hanya melalui pendidikan, tapi bisa melalui banyak membaca. Terima kasih. Kemudian untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, begini Bu, mungkin kan sekarang ada sejumlah buku yang mengandung unsur yang kurang baik, misalnya tentang percintaan yang terlalu berlebihan ataupun mohon maaf ya, seks bebas. Menurut Ibu, buku-buku seperti itu bagaimana pengaruhnya nanti terutama ke si pembaca ini, Bu? Iya, hampir sama pengaruhnya. Buku-buku yang mengandung unsur-unsur pornografi, ya mungkin novel-novel mengandung unsur pornografi ya, hampir sama pengaruhnya dengan tontonan-tontonan pornografi gitu. Ya, karena memang
apa yang dilihat, apakah itu cerpen atau cerpen bergambar atau novel bergambar atau yang tidak ya, itu memang akan berpengaruh terhadap perkembangan daripada otak anak. Karena di sini juga ada Dokter Lucy, ada Dokter Dian ya, juga mungkin ada pakar-pakar ya. Orang yang sudah terpengaruh oleh pornografi atau tontonan pornografi atau bacaan-bacaan pornografi, dia otak bagian depan PFC ya, otak bagian depan ini akan terpengaruh dan akan bahkan tidak akan berkembang dan akan berpikir. Ketika orang yang sudah terpengaruh pornografi, dia akan berpikir bagaimana melakukan itu ya, melakukan itu menghalalkan pada siapa saja, bukan kepada istrinya, bahkan kepada istri orang lain, bukan bahkan kepada anak kandung sendiri, kepada adik sendiri, kepada kemenakan sendiri. Ketika itu sudah mempengaruhi sehingga otak yang berfungsi seharusnya sebagai akal, otak depan itu, dia akan merusak. Bahkan inilah yang mungkin perilaku manusia yang menjurus ya kepada perilaku binatang. Mungkin setelah ini Umi izinkan untuk presentasi dulu terkait materi ini. Saya berikan waktu kepada Umi mempresentasikan materi terkait peran Bunda literasi. Baiklah, mungkin saya sudah disiapkan oleh Pak Kanis ya materi ya. Saya menyampaikan Pak, saya lebih senangnya bukan pemateri gitu, karena kalau pemateri itu mungkin lebih pasnya pakar gitu ya. Karena saya bukan orang yang pakar ya, mungkin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang seharusnya dilakukan ya. Kita baik diri sendiri ya, mungkin kita di dalam keluarga juga termasuk harta kita, kekayaan kita terbanyak itu adalah buku ya. Baik itu buku agama, buku-buku sains ya, termasuk buku-buku misalnya tentang tentang sesatnya Syiah misalnya, tentang sesatnya Ahmadiyah misalnya, sesatnya aliran-aliran yang lain, supaya anak-anak tahu bahwasanya itu tidak sesuai misalnya, itu sesat ya. Jadi kalau Umi punya buku ini tentang supaya tahu bahwasanya anak-anak itu sesat gitu ya. Karena di dalam itu penyimpangan daripada aliran-aliran itu gitu. Kemudian upaya-upaya kita sebagai modal literasi ya selama itu tentu mewujudkan pertama itu dalam diri sendiri ya. Walaupun mungkin pada saat ini kita tidak bisa begitu punya kesempatan banyak ya untuk membaca ya, tapi paling tidak ya kita ingin mengetahui sebuah kesimpulan daripada buku, termasuk membaca kesimpulan-kesimpulan dari Google ya, atau mencari bahan-bahan dari Google, itu juga dari membaca. Tapi memang lebih afdolnya adalah mengambil sumber-sumber itu adalah dari buku, sehingga memang jelas referensinya, jelas ya dari mana apanya, jelas ya semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Di samping itu tentu kreativitas kita sebagai Bundol Literasi harus bekerja sama dengan banyak pihak. Bekerja sama dengan pemerintah ya, termasuk perpustakaan tentunya, kemudian dengan penggiat-penggiat literasi ya. Kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang memang anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang gemar membaca, anak-anak yang punya kepribadian, anak-anak yang memang memahami ya tentang konsep-konsep kehidupan gitu, terutama agama mereka, tanpa dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang kuat ya. Saya yakin bahwasanya pengaruh-pengaruh yang ada pada saat ini, pengaruh-pengaruh aliran sesat, pengaruh-pengaruh yang luar biasa pada saat ini berkembang ya, baik di media sosial ataupun mungkin di televisi dan lain sebagainya, itu sangat berdampak terhadap jiwa, mental, kepribadian. Kita melihat anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak dahulu gitu ya. Mungkin kita diajarkan oleh orang tua, kita harus ramah kepada semua orang, senyum, kemudian menyapa orang, kemudian peduli dengan lingkungan, kemudian peduli dengan bersilaturahim dengan saudara. Itu sangat-sangat terasa. Kenapa? Karena memang yang dibaca di buku atau di literasi itu juga seperti itu gitu. Bagaimana indahnya kebersamaan, indahnya saling membantu, indahnya menjadi orang yang sabar ya. Dari kisah-kisah yang ada, baik dari kisah-kisah
apa yang dicontohkan oleh Rasul, para Rasul ya, dan para sahabat, dan juga oleh orang-orang sukses, termasuk bagaimana perjuangan wanita di zaman penjajahan ya. Sebutlah Rohana Kudus, Rosna Said ya, kemudian Siti Mengopo, kemudian bagaimana perjuangan Rahmah Al-Yunusiah ya, misalnya dalam pendidikan. Ini menjadi suatu inspirasi bagi kita ketika kita membaca ya, membaca apakah biografinya atau perjalanannya ya, maka biasanya itu akan mengalir dan akan secara spontan kita meniru para tokoh-tokoh yang kita baca. Tapi kalau kita seandainya tidak peduli ya, tidak tahu tentang kisahnya, sehingga saya sering karena kisah yang hangat pada saat ini bukan hanya media sosial ya, tapi seluruh apa yang terjadi di masyarakat ya, kita memikirkan bagaimana anak-anak kita yang pada saat ini tidak lagi hobi membaca. Tentu dalam hal ini ya, kita juga sebagai bukan bunda literasi saja, sebagai bunda PAUD ya juga memang harus perhatian ya, bagaimana kita mungkin memberikan dorongan baca buku-buku bacaan buku-buku terhadap anak-anak kita di PAUD ya. Mungkin perlu ditambah, perlu perhatian ini sekaligus nih ya, sekaligus nih kepada bunda-bunda PAUD ya, sekaligus sebagai bunda literasi juga melihat ya sejauh mana perpustakaan dari mulai dari PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian juga perpustakaan yang ada di pemerintah ya. Nah, tentu kita harus ya ke depan ya, apalagi kalau sudah dilantik ya sebagai bunda literasi, tentu harus mengunjungi dan bahkan mungkin kita harus memberikan motivasi juga kepada guru-guru untuk bagaimana mengajak anak-anak kita untuk hadir ya di perpustakaan-perpustakaan, sehingga memang mereka mempunyai wawasan ilmu yang luas ya. Kita yakin bahwasanya anak-anak kita banyak anak-anak yang mungkin masih bisa diarahkan, belum menjadi anak-anak yang sudah memang sulit ya mengarahkan ketika anak-anak yang sudah candu, misalnya candu game ya, candu tontonan-tontonan pornografi ya, itu agak sulit kita mengarahkan. Tapi anak-anak PAUD itu mungkin masih bersih ya. Bagaimana kita juga memang mengikutkan orang tua, parenting ya, mengikutkan orang tua, mengajak orang tua untuk bagaimana anak-anak itu mempunyai pustaka ya, mempunyai pustaka di rumah masing-masing, pojok baca, termasuk di sekolah ya. Mungkin nanti sebagai bunda literasi kita juga akan bisa jadi melombakan misalnya ya. Tadi saya usulkan lomba, mungkin siapa siswa kita, mungkin apakah itu SMP atau SMA, pembaca buku terbanyak ya, nanti dari 10 ya, kalau hadiah insya Allah kita bisa sediakan, apakah itu hadiah gubernur atau mungkin di kabupaten kota hadiah bupati wali kota ya, sehingga memang memotivasi, ada anak-anak kita termotivasi dengan itu kerjasama dengan pemerintah. Tentu dalam hal lain ya, kita juga perlu pustaka keliling misalnya, karena tidak semua sekolah yang mungkin sekolah di pelosok-pelosok yang tidak ada, tidak cukup literasi, tidak cukup buku-buku yang dibaca oleh anak-anak, maka disinilah perannya ada perpustakaan keliling ya, perpustakaan keliling yang mengajak ya anak-anak, mungkin termasuk anak-anak jalanan, bagaimana melatih mereka, menyuruh mereka membaca, mengadakan lomba untuk mereka ya, sehingga mereka paham ya terhadap ilmu-ilmu yang seharusnya mereka miliki ya, apakah itu ilmu agama, ilmu pendidikan, termasuk ya mungkin dalam sekarang ini kita lihat ya, karena memang ilmu dari atau menjadi seorang ibu itu tidak ada tidak dipelajari ya, tidak dipelajari di sekolah ya, tidak ada di TK, SD, di PAUD ya, kemudian di SMP, di SMA, tidak ada gitu. Kalau kita tanya sama ibu-ibu muda pada saat ini, siapa figur daripada mereka untuk menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, itu rata-rata dia mengatakan mamanya, ibunya ya. Kalau alhamdulillah figur yang dicontohkan oleh seorang ibu itu adalah figur yang baik ya, kita yakin bahwasanya itu tentu akan ditirukan dan akan dilakukan. Tapi kalau figur-figur misalnya pertengkaran, perceraian dan lain sebagainya ya, tentu juga akan berdampak dalam hal ini. Dan bekerja sama dengan penggiat literasi ya, tentu sangat penting
ya. Saya yakin bahasanya penggiat literasi banyak ide-ide kreatifnya, banyak inovasi ya yang harus dilakukan kepada anak-anak. Bagaimana supaya anak itu memang gemar membaca. Saya pengalaman juga mungkin ketika anak-anak maunya nonton misalnya, ya, karena alhamdulillah buku disiapkan, ya, kemana pergi anak-anak saya bawa box yang seperti mobil yang isinya adalah buku. Dan itu ketika dan punya juga alas tempat duduk yang bisa disusun-susun gitu ya, menjadi tempat. Jadi di mana saja anak ingin, mungkin di bawah pohon atau di mana saja, ketika dia ingin minta misalnya main HP, ya walaupun main HP juga ada diberikan ya, cuma beberapa kali. Dan itu pun tontonan yang diberikan adalah tontonan-tontonan yang mendidik kepada mereka di bawah pengawasan orang tua. Kita khawatir ketika orang tua hanya membebaskan memberikan HP kepada anak-anak, apakah kita yakin yang dilihatnya itu apa gitu? Ya, bahkan kita melihat ya ada seorang anak yang ditontonnya adalah orang hubungan suami istri. Ya, ketika disorot di bandara waktu itu seorang menyorot ya, padahal di sampingnya adalah orang tuanya, tapi yang ditonton anak itu adalah orang sedang berhubungan suami istri. Akan jadi apa ya? Akan jadi apa anak kita yang terekam bagi mereka adalah itu, dan biasanya mereka akan menirukan. Inilah yang mungkin saya yakin juga karena Ibunda Literasi, Bunda PAUD dan juga Ketua P2 TP2 kalau seandainya ketua juga menangani kasus-kasus yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Yaitu dalam hal ini meminimalisir dalam hal itu bagaimana mengembalikan anak-anak kita kepada buku ya. Dan saya melihat ya, walaupun anak-anak menangis ya untuk minta HP untuk menonton ya, dan ditontonnya tuh walaupun Umar Hana, kemudian juga Upin Ipin yang ada pendidikannya, sampai-sampai cucu saya kalau bicaranya seperti anak-anak Malaysia ya, jumwo kan, apa nih katanya gitu ya, ngomong Malaysia karena memang bahasanya yang diciptakan yang mungkin oleh orang-orang Malaysia. Kenapa kita tidak membuatnya? Ini mungkin tantangan bagi kita. Kenapa kita tidak mungkin kita di Minangkabau, di Sumatera Barat ya, atau di mana saja, atau Indonesia pada umumnya, bagaimana tidak membuat ya motivasi dari anak, tontonan yang mungkin ada juga ya, tontonan yang biasa juga ditonton oleh anak yang kalau Indonesia Jarwo dan Sopo dan Jarwo misalnya ya. Jadi anak tidak dibebaskan untuk menonton semua, dipilih ya. Anak lebih hebat kadang-kadang dia dengan orang tua, apalagi orang tua kaptek ya. Dia melihat menampilkan dia belajar dengan buku tapi di dalamnya ada HP. Kalau orang tuanya mau mendekat ya dia balikkan bukunya, tertutuplah HP-nya. Saya lihat juga di YouTube juga tuh. Memang diajarkan di media diajarkan bagaimana cara anak berbohong ya, bagaimana cara menutupi suami yang sudah berselingkuh ya, bagaimana menutupi itu diajarkan semua di sana ya. Tentu dalam hal ini sekali lagi bahwasanya kita harus menjadi orang tua yang pintar ya, menjadi bagaimana menanamkan ya jiwa ya, misalnya dengan memberikan reward ya terhadap anak. Misalnya kalau selesai baca buku ini hari ini nanti mama kasih reward misalnya. Kalau dia rewardnya apa? Rewardnya buku. Ada juga yang rewardnya mau beli buku baru ya. Ayo ke Sari Anggrek ya,